Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ika Herani di acara Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bersama narasumber saya pada hari ini, Bapak Muhajir Sultanul Aziz. Beliau merupakan pengusaha muda yang sukses, baik dari marketing digital dan memproduksi alat drum band, juga punya tour and travel. Tapi sebelum itu, kita lihat VT berikut ini. Dan tentunya masih dengan, saya bilangnya Mas ya, Mas Muhajir, dengan mahakaryanya. Sebelum kita bertanya-tanya, ngobrol tentang bagaimana mahakarya dan juga Mas Muhajir, sepertinya nggak enak kalau kita nggak kenalan sendiri. Selamat siang Mas Muhajir. Selamat siang Bu Ika. Salam sehat selalu. Salam sehat. Sehat terus, harus sehat terus. Siap. Mahakarya, berkah sejahtera, monggo diceritakan. Ya, jadi PT Mahakarya Berkah Sejahtera ini adalah suatu perusahaan pembuat alat musik drum band dan juga marching band yang alhamdulillah jadi PT di awal tahun 2020. Kalau kita memang dulunya UMKM, jadi UMKM kita tempat produksi ada di Pasuruan. Untuk pemasaran di Surabaya. Jadi memang di Pasuruan dulu memang kita UMKM yang benar-benar mempekerjakan orang-orang desa yang dulunya memang dari kecil. Belum ada PT, belum ada naungan bendera, jadi kita benar-benar dari nol kita buatlah suatu industri drum band homemade banget. Jadi dari situ alhamdulillah sampai sekarang sudah merambah alhamdulillah internasional sampai nasional kita semua udah. Wow. Gitu. Sudah ekspor secara tidak langsung ya? Iya. Wow. Ya kayak sekarang ini sekarang hari ini pun lagi ngerjakan untuk pelayarannya Bima Suci. Bima Suci AAL ini kan pesan kemarin aksesorisnya untuk pelayaran di luar negeri itu. Khusus drum band ya Pak? Atau semua aksesoris juga? Aksesoris ada, seragam ada, semuanya ada. Semuanya ada, merambah. Dari awal drum band Pak, atau bagaimana? Urutan dari awal bisnis, coba-coba sampai akhirnya Mahakarya ini identik dengan drum band? Ya, awal dulu memang dari 2014 kita itu tergabung di OMG. Jadi kita adalah pembicara internet marketing yang fokus di digital marketing. Kemudian 2017 kita ada ketemu produk yang keren, alhamdulillah jadilah suatu Mahakarya drum band itu. Sebelumnya kita memang untuk pendampingan UMKM. Saya sendiri pun pendamping UMKM khusus di bidang digital. Jadi seperti itu. Jadi setelah digital itu, bahkan kemarin di literasi digital yang sama Presiden di 34 TV itu, alhamdulillah saya juga masuk, kan Bu Ika juga ada kan di situ. Jadi seperti itu juga. Jadi 2017 naiklah ke drum band itu. Kemudian 2019 saat pandemi juga kita inisiatif untuk membuat Mahakarya Tour. Itu. Dan itu sih yang alhamdulillah sukses. Yang kemarin-kemarin juga yang sekiranya masih berkembang juga ada lah, cuma itu jangan sebutkan lah. Ya, tapi nanti tetap kita kupas tuntas secara beliau ini backgroundnya adalah seorang dosen di salah satu universitas di Pasuruan. Background seorang dosen pastinya ribet nih Pak. Mas ya, saya nggak bilang Pak deh, Mas aja masih muda. Dengan jadwal perkuliahan, dengan jadwal pendampingan mahasiswa, dengan juga punya usaha Mahakarya, masih selaras kah? Masih amankah manajemen waktu? Alhamdulillah masih aman. Masih aman? Jadi kalau dosen ini saya ngambil harinya di Senin sampai Rabu. Fokus di Pasuruan, kemudian Kamis sampai Minggunya kita fokus untuk seluruh manajemen di perusahaan. Alhamdulillah semua udah ada adminnya, udah ada yang menghandle. Jadi bisa ditinggal-tinggal autopilot lah di situ.
ngomong sama pengusaha yang sudah sukses begini memang autopilot selesai gitu ya. Karena beliau duduk-duduk pun dapat duit gitu kali ya, begitu ya. Cuan. Yang jelas beliau juga merupakan seorang pendamping dari UKM yang dimana mungkin boleh saya sebut ya. Boleh. Relawan TIKA Kominfo. Wah, luar biasa. Nanti kita kupas-kupas semua tentang Mas Muhadjir dan Mahakarya satu persatu. Kalau sekarang kita akan bahas tentang bagaimana drum bandnya dari A sampai Z akhirnya menuju internasional, pasti ada naik turunnya dong Mas? Pasti banget, apalagi pandemi kayak gini nih. Ngefek? Banget. Wah, sampai berapa omset ngefeknya Mas? Kalau ngomongin turunnya hampir sampai 75%. Wih. Jauh banget. Sampai kalau udah orang dibilang memang apa ya, resiko dari orang berbisnis itu kan naik turun. Jadi alhamdulillah mental itu kalau pembisnis harus ada. Nah, banyak juga teman-teman itu yang lagi down. Kalau kami bertekad Mahakarya ini kita jangan sampai meskipun kita down, jangan sampai kita berarti vakum. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya harus tetap ada Mahakarya ini sampai kapanpun, bisa nggak bisa harus diusahakan bisa. Gitu. Ngomong sama pendamping UKM ya begini, bisa nggak bisa harus bisa. Nggak ada kata menyerah, pokoknya harus deh. Mau gelondong, mau delosor, pokoknya harus bisa. Betul begitu Mas? Benar. Ngomongin drum band lagi, dari awal modalnya berapa sih Mas? Modalnya 0 rupiah kalau saya boleh ngomong, minus malahan. Oh ya? Minus. Dulu awal saya cuma bilang sama istri saya mau buat website. Kan saya memang backgroundnya di digital nih, digital. Memang saya gandeng UMKM yang sudah expert di bidang drum band, tapi bingung masalah pemasaran. Oh, awalnya begitu. Awalnya gitu. Akhirnya itu ada cerita unik tuh. Gimana tuh? Tanggal 25 Desember 2017, itu keadaan saya bener-bener lagi pengen build up si drum band ini. Oh, Nah, saya bilang sama istri, lah keadaan lagi saya kalau nggak mencampurkan keuangan keluarga dengan keuangan bisnis kan, nah ini kan baru main nih, berarti kan Mahakarya ini belum ada income. Akhirnya caranya gimana? Saya pinjam lah uang ke keluarga, pinjam istri, bilang, yang pinjam 600.000 buat apa? Buat website. Nah habis itu balikin ya, kan komitmennya kalau uang keluarga ya keluarga, bisnis ya bisnis. Iya ini kan belum ada income, tak balikin langsung lah. Alhamdulillah dari situ buat website, akhirnya 1 bulan langsung ada orderan. Saya masih ingat siapa order yang itu. Order pertama pun saya masih ingat siapa orangnya dan di mana tempatnya. Repeat order nggak, Mas? Repeat ya? Repeat. Diingat ini, Bapak saya yang repeat order dari awal Pak Muhadjir ada orderan sampai sekarang beliau masih ingat. Tentunya ada naik turun ya Mas? Apalagi efek pandemi seperti ini. Kiat-kiatnya apa sih? Apalagi seorang mentor atau pendamping UKM, harusnya sebelum memberikan pendampingan kita survive dulu dong harusnya. Nah, ada tips mungkin tips dari apalagi drum band ya? Apa kiatnya untuk tetap survive di dunia pandemi ini? Tetap survive kita menggunakan seluruh media pastinya. Jadi apalagi drum band ini bukan produk yang umum ya. Apalagi ini produk yang benar-benar khusus bil khusus katanya. Ya, dan nggak bisa beli satu lagi. Nggak bisa. Oh bisa kalau beli satu. Cuma kadang-kadang buat apa beli satu? Masa main sendirian nggak bisa kan? Iya. Jadi kiatnya pastinya kita gunakan seluruh media pemasaran di situ. Kemudian setelah kita menggunakan seluruh media pemasaran, yang pastinya kita kuatkan internal kita. Internal kita untuk kuat. Ketika orderan sudah banyak, kita harus juga menjaga kualitas kita. Ada QC, quality of control, dan juga ada lagi penjamin mutunya kita. Kita semua tim lengkap. Jadi barang sebelum sampai ke customer itu pun saya cek sendiri dulu. Ini bener nggak? Ini bener nggak? Kalau nggak bener, saya minta ulang ke pengrajin saya. Jadi ke tukang, Pak ini diulang lagi Pak, ini ada bagian yang lecet di sini Pak. Jadi sampai segitunya. Makanya kita bener-bener menjaga kualitas kita meskipun lokal rasanya internasional gitu loh. Lokal dengan rasa internasional. Satu kata menarik hari ini, tapi yang jelas dengan background dosen yang ribet dengan mahasiswa dan segala macam pengajarannya, beliau harus turun langsung ngecek drumnya, ngecek peralatan marching bandnya sampai segitunya. Ada basic mungkin kok sampai akhirnya bisa ngecek quality control turun sendiri Mas? Enggak sih. Kalau basic sih saya bukan basicnya di drum band malahan. Pokoknya saya tahu ketika saya belajar tentang alat ini bagaimana sih yang bagus. Kemudian ketika dibuat, yang pastinya sama nggak dengan pesanan. Di situ aja sama nggak dengan pesanan. Kemudian ada lecetnya nggak. Kemudian suaranya bagus nggak.
Nah, 3 hal ini kalau seumpama sudah fix bener, ya udah kita launching ke customer. Wow, satu persatu ya. Secara saya orang awam, lagi-lagi saya orang awam dengan marching band yang nggak mungkin satu, minimal berapa belinya mas satu set dari ada satu set. Ada ya? Ada. Atau mungkin kita bilangnya satu unit. Satu unit. Kalau satu unit itu apa aja isinya mas? Banyak, ada snare drum, tenor, ada bass drum, marching bell, kemudian mayoret, ada pianika, organ elektrik, semuanya. Satu-satu nggak mungkin juga kadang beli nggak ya? Mungkin. Range harga, lagi-lagi range harga. Range harga kita ada yang termurah, TK, kita punya 7 juta, 5 sampai 7 juta, sampai yang 50 juta. 5 sampai 7 juta itu untuk TK. Berapa? Isinya apa aja? Isinya sama, cuma ininya aja, apa namanya, kategorinya aja. Kan kategori TK, ukuran drumnya, itu yang beda kan. Secara anak kecil mungkin anak kecil kan bawanya kecil, nggak mungkin bawanya gede banget gitu kan. Bisa-bisa nggak naik dia. Iya, pertumbuhannya mungser tanya kadang-kadang marching band. Tapi yang jelas kualitas dengan 5 juta dan 50 juta hanya kecil besarnya barang saja. Sama gitu, ya? Sama. Wow. Dan ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat AMTV ya. Mungkin di sini kita mungkin UMKM, tapi jangan salah, UMKM drum band di Indonesia itu nggak kalah dengan di luar loh. Kita kadang ada sekolah pengennya brand internasional, pengen brand internasional, padahal alhamdulillah Mahakarya ini mau dibuat rasa Pearl, Dinasti, terus kemudian pokoknya brand-brand internasional kita bisa, bahkan lebih bagus dan harganya lebih murah. Nanti kita kupas lagi. Yang penasaran tentang bagaimana rasa dinasti kerajaan atau apapun itu dari sampai yang rasa lokal internasional nanti dulu. Setelah tayangan berikut ini kita akan kembali lagi. Entrepreneur Cup, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kembali lagi bersama saya Ika di Entrepreneur Club dengan Mas Muhajir tentunya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ngomongin tadi rasa-rasa dinasti tadi Mas, diulang lagi dong kualitasnya yang tadi. Ya. Silakan. Jadi alhamdulillah Mahakarya ini meskipun lokal, kita sudah menstandarkan diri kita itu seperti rasa yang internasional. Jadi rasa internasional itu apa? Kan ada brand-brand internasional tuh. Betul. Nah, contoh Mas disebut gak ya? Boleh, monggo silakan, enggak apa-apa. Kita ada brand-brand internasional tuh kayak Yamaha, Pearl, kemudian Rolling, Tama, dan juga Dinasti, semuanya Premier. Kita alhamdulillah kita pelajari semuanya. Kita pelajari semuanya hanya untuk apa sih? Hanya untuk supaya warga Indonesia ini nggak perlu beli mahal-mahal. Beli murah rasanya itu seperti itu, enak. Mau ditun model apa? Kalau orang drum band mau ditun model apa? Jadi handmade-nya Mahakarya pun ada, tapi kalau pengen rasanya seperti rasa yang internasional tadi, kita juga bisa. Jadi jangan meng-underestimate-kan kalau produk lokal. Mahakarya produk lokal, tapi bisa lah ya. Bisa banget. Bisa banget. Karena UKM sebenarnya bisa kok kalau memang pendampingan yang tepat dan kualitasnya dinaikkan bisa menuju internasional. Betul ya Mas Muhajir ya? Betul banget. Ngomongin kita melebar ke ranah yang lain. Secara ada di sini usaha digital consultant. Aduh, ini yang kita bahas nih. Gimana sih Mas digital consultant, sampai mana Mahakarya memberikan konsultasi tentang digitalnya? Monggo silakan. Mahakarya digital consultant itu kita pendampingan UMKM dari mulai pastinya pemasaran ya. Karena kan berhubungan dengan digital. Nah, berhubungan dengan digital itu bagaimana kita bisa dikenal atau brand awareness kita itu bisa sampai kemanapun di dunia digital. Dari dunia digital. Ibaratnya kita itu perluas pasar tanpa batas. Perluas pasar lewat tanpa digital. batas. Tetap percaya diri dengan era pandemi seperti ini?
Harus, makanya sampai pemerintah di era pandemi ini membuat literasi digital. Ya, lagi-lagi literasi digital, betul. Akhirnya alhamdulillah mahakarya digital ini benar-benar ada untuk masyarakat. Jadi kita nggak hanya yang berbayar, gratisan pun kita ada semuanya. Hai, di luar sana gratisan ada loh untuk para startup muda yang pengen banget belajar digital. Langsung saja bisa langsung nanti menghubungi Mas Muhajir. Di beberapa segmen akan saya beritahu lagi gimana cara menghubungi Mas Muhajir sebagai pembina UKM ya. Saya bilang jangan pembina deh. Jangan pembina lah. Terlalu tua. Nggak enak. Gitu. Konsultasi aja lah. Konsultasi. Konsultan aja lah. konsultan muda. Akhirnya dari marching band kemudian ke digital konsultan. Apakah nantinya akan tercipta juga sekolahnya? Harapan terbesarnya? Sekolahnya alhamdulillah sudah ada. Sudah ada di mana, Mas? Kalau sekolah yang formal belum ada lah. Kalau kita kan masih ada sekolah yang digital tadi ya. Jadi kita membuat suatu kayak paket-paket kursus yang untuk bagaimana startup ini bisa go digital dari semua lini kita ada. Kita ada paket-paketannya. Di mana mungkin teman-teman di luar sana pengen ikutan, caranya gimana dan haruskah kemana gitu? Ya langsung aja nanti hubungi kalau di akun IG saya @muhajiraziz12 ya, itu bisa nanti nge-DM saya bagaimana untuk caranya. Jadi kita nggak ada paket standarnya sih, nggak ada paket standar karena kita by kasus. Gitu. Ada UMKM yang khusus untuk saya hanya pengen mau main di sosmed, ada yang pengen main di websitenya, di SEO-nya. Nah ini kan beda-beda. Jadi kita tanya dulu, ada preliminary test dahulu. Dia butuhnya apa, kemudian kita kasihkan itu. Studi kasus, betul? Studi kasus, benar. Studi kasus, lagi-lagi UKM dan marketplace itu harus studi kasus dulu. Harus mengerti marketplace yang bagaimana akhirnya need-nya dari klien, betul begitu? Iya. Ngobrol sama konsultan UKM, saya harus hati-hati berbicara, takut salah sepertinya dia. Yang jelas beliau ini backgroundnya seorang dosen pula, dengan usia yang muda, punya usaha banyak macam, nggak bingung ngatur waktunya dengan keluarga, Mas? Enggak sih, alhamdulillah dari dulu memang suka survive dan juga alhamdulillah semua didukung sama istri sih. Istri alhamdulillah dukung dan berbagai macam aktivitas itu. Jadi ya mumpung di usia muda ya, kalau usia muda ini kita genjot untuk bener-bener susah payah untuk capai sukses. Alhamdulillah pengen lah sebelum 40 besok udah pensiun, udah menikmati indahnya dunia gitu loh. Kalau bukan sekarang kapan lagi begitu ya. Kalau untuk Mas Muhajir dari segi drum bandnya sudah ada autopilot teman-teman ya, dari A sampai Z kalau dikontrol saja turun, kemudian digital konsultan, sekarang mau merambah lagi atau mau selain ya marketing juga tour and travel apa segala macam, ada nggak yang lain lagi selain ini untuk Mas Muhajir nih? Ada banget. Mulai. Nah, monggo share apa itu? Kalau yang pastinya kita kan masih berhubungan dengan digital konsultan tadi. Kalau kemarin kita merambah UMKM, sekarang akan kita merambah perusahaan. Waduh. Jadi perusahaan yang belum punya divisi digital, yang biasanya tim PR-nya atau tim untuk promosinya itu pasang banner gede-gede di pinggir jalan. Iya betul. Nggak usah, kita ganti aja ke digital. Karena kebanyakan sekarang orang pasang billboard udah jarang dilihat. Iya. Lebih banyak orang pegang gadget mereka. Gadget, betul. Jadi kita bisa buat agensi untuk perusahaan di tim digital marketing atau kita buatkan tim digital marketing. Malah begitu bisa ya? Malah gitu. Kan kemarin di Jakarta itu kita buatkan tim. Jadi ada suatu perusahaan properti yang memang pengen meminimalisir biaya. Nah, karena kuncinya adalah efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran kepingin itu, akhirnya kita buatkan ada kayak gini nih modelnya. Oh ya udah kita mau, setuju. Nah, tinggal nanti mau bulanan atau mau langsung paket lengkap selesai. Mau bulanan, mau paket, intinya itu service level di dunia marketing, di dunia permasaran, di dunia marketplace. Dengan mahakarya yang berbagai banyak jenis macamnya, beliau harusnya bisa dong ya Mas, mengatur fokus-fokusnya sama ratakah atau bagaimana Mas? Nih kalau saya melihatnya saja udah ada bisnis A, bisnis B, pusing dong gitu kan. Mas bagaimana kiat-kiatnya untuk memecah belah fokus pastinya atau bagaimana ini? Ada tipsnya? Jadi memang kalau kita fokusnya 100% ke satu produk mungkin nggak bisa ya. Jadi kita ada mungkin kiat-kiat bagaimana kita jalani aja seenak kita. Dalam arti seenak kita itu kita feel-nya lagi, mungkin Indonesia ini ada orang-orang terpaku dengan jadwal. Betul. Terpaku dengan jadwal. Kadang dengan jadwal itu kadang-kadang di saya pun sebagai orang-orang yang tidak menghamba pada jadwal, akhirnya
Saya lebih fokusnya itu lebih besar daripada orang yang dijadwal. Kadang hari ini saya kepinginnya ke sini, fokus banget ke situ sampai dapat. Habis itu besok larinya ke sini, ke sini. Jadi by kasus juga. By kasus by juga kasus ya. dan by kebutuhan, dan pasti seluruhnya terhandle dengan rapi. Bagaimana terhandle dengan rapinya? Adalah tips di dapur gitu. Ya, intinya sebenarnya bisnis kita, kerajaan kita. Mau Iya. ngatur bagaimana, terserah kita. Betul Karena begitu? Pak Dahlan Iskan itu kalau mau usahamu sukses, tidurlah di tempat usahamu dulu. Oh, Saya mungkin bukan sampai tidur ya. merasakan merasakan passionnya, betul ya? Merasakan Merasakan mungkin gimana sih saya menjadi karyawan juga, mungkin begitu ya? Iya, jadi merasakan bagaimana cara saya jadi karyawan dan bagaimana saya menghandle karyawan itu biar nyaman di tempat saya. Nah, menghandle karyawan. Salah satu tipsnya bagi seorang pengusaha adalah bagaimana menciptakan SDM itu, saya nggak bilang nurut ya, jangan bilang nurut, tapi bisa dedikasinya ditujukan sama kita 100%. Ada tips mungkin Mas? Ada. Jadi bagaimana biar tim kita loyal ke kita? Solid lah. Solid istilahnya loyal. gitu. Yang pertama pasti jangan sering-sering merintah mereka. Orang Indonesia pasti seluruhnya ya, kebanyakan mayoritas tidak mau diperintah. Iya. Jadi ajak kerja bersama. Oh gitu. Ajak kerja bersama dan juga tumbuhkan komunikasi yang baik. Di tempat saya SOP pertama adalah komunikasi setiap hal. Jangan sampai ada gerundel. Kalau ada gerundel meskipun saya bos kamu, ayo ngobrol. Daripada kamu yang nggak puas di sini, akhirnya kalau udah satu nggak puas merambah ke tempat yang lain kan. Iya. Daripada nggak puas ngobrol. Jelek-jelekan saya di Unek, depan nggak unek, masalah. ya. Unek-unek. Ya, Tapi betul, dengan betul. menjaga wibawa yang bagus ke bawah. Betul. Tetap ada penghormatan di sini atau penghargaan sebagai seorang pimpinan. Not being a boss tapi a leader, betul? Leader, Leader. Menciptakan diri kita sebagai leader, not a boss. Karena kalau menurut saya emang kalau bos emang nyuruh ya Mas ya. Kesannya kalau nyuruh jadinya ya selesai di situ ya. Dari situ akhirnya ada mungkin loyalnya cuma 8 jam. Setelah itu mungkin apa sih? Gitu ya. Akhirnya mungkin nggak jawab grup WA, padahal harusnya urgent untuk koordinasi, mungkin begitu ya. Hal-hal simple menjadi ganjalan untuk produksi akhirnya, bener ya? Iya. Bahkan saya kemarin punya kebab ya, namanya kebab sultan. Itu kan punya 6 cabang, alhamdulillah lagi saya off kan karena pandemi ini. Oke. Itu kalau mereka sekelas penjaga outlet, itu saya rela duduk bareng sama mereka. Keren. Saya cuma ngulik dia. Ada apa kok penjualannya turun? Ini Pak, gini. Saya datangin ke outlet, saya aja duduk bareng. Mereka kan nggak mau duduk bareng sama saya, agak jauh, sungkan kan. Saya bilang, ada dulu namanya Farhan, duduk sama saya di sini Farhan. Enggak Pak, saya duduk di bawah aja. Jangan duduk di bawah, duduk bareng sama saya. Udah, ada apa sih kan? Ceritalah. Akhirnya dia cerita banget. Pertama ya malu-malu. Iya. Udahlah. Kita kan komit kalau kita jaga komunikasi kan. Iya, betul. Saya pun nggak akan marah kok sama kamu. Kalaupun saya salah, salahkan saya. Iya. Kalaupun kamu salah, ini terus kesalahan saya karena saya leader kamu. Saya pemimpinan kamu. Iya. Jadi kamu tuh nggak salah, saya yang salah. Keren, Bilang. Akhirnya keren. cerita banget dia. Ibarat kata orang Indonesia berdos. Ada masalah sama temen-temennya ternyata. Akhirnya kamu kenapa kok bisa turun? Saya nggak nyaman Pak. Kenapa nggak nyaman? Ada teman saya kok gini. Ya udah. Hal sesimpel itu bisa jadi memperlambat penjualan ya. Waduh. Berdiri sama tinggi, duduk sama rata, atau kebalik, duduk sama rata, berdiri sama tinggi, tapi sama-sama tetap saling menghargai sebagai pimpinan posisi pasti. Yang jelas itu salah satu tips and tricksnya Mas Muhajir untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan partner. Saya nggak bilang bawahan ya, partner, karena gimana pun juga partner itu bekerja juga untuk kita juga, betul? Nah, merasakan apa yang dirasakan partner. Nah itu, sebuah perusahaan besar, sebuah perusahaan yang sukses juga nggak akan besar, nggak akan sukses kalau tidak sukses dari bawah, betul gitu Mas ya? Apalagi Mas Muhajir kategorinya usahanya beragam, otomatis SDM-nya juga beragam, betul begitu? Nah, sebelum kita masuk ke bisnis apa selanjutnya dari Mahakarya, nanti saja dulu, ada tayangan berikut ini, jangan kemana-mana, masih bersama saya Ika dan Mas Muhajir di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Hai, kembali lagi bersama Ika di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masih dengan Mas Muhajir, pengusaha muda sukses dengan mahakaryanya, baik drum band, tour travel, dan sekarang merambah ke digital konsultan. Lebih menarik untuk ngomongin digital konsultan. Secara sekarang semua harus melek digital. Apalagi kayak saya, emak-emak juga harus melek digital, baik online maupun mungkin ada strategi offline nantinya. Kita bahas sekarang. Wis. Mas, ngomongin digital konsultan lagi nih. Ngomongin tentang konsultasi digital di era pandemi. Nah, bagaimana tips and tricksnya untuk tetap eksis? Yang pasti bagaimana tetap eksis itu setiap unit usaha beda-beda. Setiap unit usaha beda-beda. Yang pasti bagaimana nanti tim kita itu benar-benar mengetahui saran terbaik yang bisa mendapatkan penghasilan di situ. Jadi udah nggak ada ini, ibaratnya nggak ada jaim-jaiman sekarang. Saya jualan ini harus lurus kategorinya itu terus, benar nggak bisa. Contoh, saya jualan produk mebel, saya nggak bisa lurus ke mebel terus karena mebel secara nggak langsung kan pasti down. Nah akhirnya dia harus memutar otak bagaimana supaya dapat penghasilan kan. Betul sekali. Akhirnya ya cari kategori yang serupa, yang sejenis untuk dijual, yang sekiranya bisa masih ada pasarnya lah gitu. Jadi berarti sekarang itu cari pasar intinya. Kalau udah nggak ada pasar, ya udah nggak ada yang mau dijual. Ya sekarang cari pasar dulu aja. Dengan cara apa ya? Ya hubungi teman-teman yang udah lama, customer udah lama, barangkali butuh apa, kita sediakan itu semua. Say hi lah ya. Say hi dulu atau ngelihat statusnya, yang nggak pernah komen ikut komen, mungkin begitu ya. Yang akhirnya terjalin silaturahim. Padahal sebenarnya pada dasarnya silaturahim itu juga bisa membuka rezeki kita, begitu mungkin ya Mas Muhajir. Betul banget. Udah beliau ini dosen ya kan, orang ilmu komunikasi, udah gitu punya usaha digital konsultan, berkonsultan soal bagaimana marketplace, bagaimana kita survive di era pandemi. Kita ngomongin tentang konsultan UKM. Apakah hanya UKM saja, apakah hanya perusahaan saja, atau ini terbuka untuk umum Mas? Siapapun boleh deh. Terbuka untuk umum. Saya lebih suka untuk anak-anak muda yang ingin punya usaha. Startup? Betul. Jadi alhamdulillah kemarin banyak alumni kita tuh yang sudah sukses juga, membuka usaha dari mulai mungkin ada yang mantan OB juga. Keren dong. Jadi ya menutup kemungkinan semua orang itu punya kesempatan untuk sukses. Intinya itu. Jadi tinggal mereka aja jalannya. Tinggal mau jalannya ikut siapa. Mau tetap ikut A atau ikut B. Ya, ikut A, ikut B, atau ikut maumu sendiri. Jadi pengusaha atau jadi pegawai, itu terserah kamu. Kembali lagi ke kamu sendiri, betul? Begitu. Yang jelas, digital konsultan ini bisa lewat DM, betul? Bisa dong. Bisa lewat DM Instagramnya Mas Muhajir, bisa juga mungkin nomor WA Mas, bisa di-share? Ada, WA di 0811 3-nya 4 kali 567. Nah, ngomongin tentang digital konsultan. Untuk terbuka untuk UKM, baik perusahaan juga, personal juga ya Mas ya, asalkan benar-benar niat, karena ilmu sebenarnya yang di-sharekan Mas Muhajir ini bukan sekedar sharing, tapi juga ilmu, apalagi pada era pandemi seperti ini, betul ya Mas ya? Nah, strategi marketing, ngomongin strategi marketing, secara sudah online, pasti sudah offline, apalagi Mas selain ini, strategi marketingnya untuk baik mahakarya secara keseluruhan? Kebanyakan sih online. Online ya, untuk saat ini ya. Kebanyakan online, karena kita offline mau ke pasar siapa? Apalagi yang di lockdown semua. Offline udah pasti cut semua udah. Jadi kita semua mainnya ke online. Offline udah nggak ada, kita ke online. Selain gaya Instagram, Facebook, website, YouTube, adakah gaya-gaya lain dari Mahakarya ini? Strategi marketingnya? Apalagi beliau seorang digital konsultan, otomatis digitalnya main dong. Main semua. Ada strategi yang lain selain mungkin teman-teman di sana taunya cuman Instagram, Facebook, website, YouTube. Adakah lain mungkin Mas? Bisa aja dibuka itu punya saya itu penghasil drum band. Kata kuncinya di Google penghasil drum band itu keluar semua nanti. Jadi kita semua lini kita gunakan. Kita semua lini kita gunakan. Kadang ada teman-teman yang bilang, saya tanya ke teman-teman, Wattpad untuk apa sih? Karena ada yang jawab Wattpad untuk nulis novel. Kalau saya enggak untuk jualan. LinkedIn buat apa sih? Untuk saya untuk jualan. LinkedIn, betul. Jadi semuanya untuk intinya bagaimana memasarkan produk kita. Tadi makanya saya tawarkan ke perusahaan untuk guide saya, tempat agensi saya, karena kita memainkan brand awareness kita. Ya, betul. Nah, berarti sekarang traffic kita udah banyak nih. Kita mau perbanyak traffic. Nah, tinggal nanti di perusahaan CS-nya yang jalan. Tuh.
bagi teman-teman di sana, jadi bisa lah konsultasi ke Mas Muhadjir ini ada waktunya nggak sih Mas, atau 1 kali 24 jam atau 36 jam mungkin? Ya kalau saya sih bebas, pokoknya HP saya nggak hang-hang. Oh iya. Ada pertanyaan ini sedikit, mohon maaf mengulik saya. 1 kali 24 jam semua untuk konsultan. Waktu istri? Ya itu kan di atas jam 10 malam. Ya out of the record pasti ada. Yang jelas dukungan keluarga sangat diperlukan untuk sebuah bisnis, betul ya Mas? Betul. Apalagi seorang istrinya Mas Muhadjir dengan Mas Muhadjir yang dosen, bisnisnya macem-macem, dan sampai sukses seperti ini beliau selalu ada di sampingnya beliau. Nah, satu hal tips yang paling yang saya pengen tahu dari Mas Muhadjir, pernah nggak sih merasa down? Terus Pernah. bagaimana tipsnya? Nah, itu. Pernah, apalagi di usia muda ya. Teman-teman saya di usia muda kebanyakan mereka menyerah dengan keadaan saat memulai bisnis. Tahapan bisnis kan ada mulai, kemudian mengembangkan dan juga scale up. Baik. Nah, kadang-kadang anak-anak muda di usia-usia 30 tahun ke bawah itu mereka cenderung down itu ketika nggak ada orderan. Merasa susah, betul. merasa bingung, merasa kepingin kembali untuk kerja ikut orang. Betul. Padahal itu adalah sudah apa ya, sudah kebiasaan lah. Betul. Udah wajar kalau orang bisnis down itu udah wajar, biasa aja. Hadapi kembali ke goal. Kalau kita orang bisnis ya, kita halangan itu pasti ada. Di kehidupan itu pasti ada halang lintas itu pasti ada. Tapi ingat, kembalilah ke goal. Jadi goal kita apa? Meskipun rintangannya apa, jeglongannya banyak, kita lihat bukan jeglongan, kita lihat ada goalnya. Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya kayak PPKM gini bukan berarti menghambat inovasi atau kreativitas kita ya Mas ya? Bukan berarti PPKM itu sesuatu hal yang menghambat kita. Ya sudahlah PPKM di rumah saja. Oke, rebahan, nggak ngapa-ngapain, cuman scroll Instagram. Kenapa nggak jempolnya dipakai untuk jualan mungkin? Jualan bener. Sama kayak kan kita jalan kampung ditutup. Kita kepingin keluar ke depan beli makanan atau beli bahan baku ke depan. Jalan depan tutup. Apakah kita harus pulang dan nggak makan? Kan nggak, harus cari jalan lain kan untuk tetap beli. Iya dong. Nah, gitu. Itu ibaratnya. Ya, need-nya atau niatnya juga, need sama niat itu dua itu. PPKM bukan menjadi halangan sebenarnya untuk kita berkarya. Yang jelas kita tetap pada protokoler kesehatan. Betul ya Mas? Betul. Nah, yang jelas PPKM bukan pemberi perhatian kemudian menghilang, selesai. Bukan, tapi PPKM memang aturan pemerintah yang harus kita ikuti, karena memang era pandemi ini karena melonjaknya akhirnya impactnya kemana-mana, ya harus sabar dulu. Tapi sabar bukan berarti kita diam, kita manut dan kita rebahan aja, harus terus berkarya. Dan tentunya Mas Muhadjir sini datang, beliau dengan ilmunya beliau yang luar biasa, juga membuka curhatan gratis, asalkan itu digital marketing, asalkan itu digital konsultan, dan asalkan itu tentang bisnis, curhatan, pemasaran. S2 saya juga kemarin tesisnya fokus ke masternya untuk pemasaran. Pemasaran, karena sebenarnya dunia pemasaran itu juga bukan dunia yang pokoknya dodol, bukan gitu ya? Nah, marketplace itu di studi kasus atau dinilai sesuai need-nya, betul Mas begitu? Nah, ada tips nggak Mas untuk teman-teman di luar sana yang ingin memulai usaha? Action. Satu kata, action. Kerjakan. Apa nggak ada lain, mungkin harus medi dulu atau mungkin harus ke orang pintar dulu? Gini, banyak orang itu mikir, aku mau usaha nih. Orang udah ditanya, kapan kamu mulai? Aku nggak ada modal. Nah, udah dikasih modal, kamu mau modal berapa? Aku modal 10 juta, udah dikasih 10 juta. Ayo jalan. Pemasarannya gimana ya? Nah, berarti intinya apa? Intinya jalan dulu aja. Dikasih modal bingung pemasaran, dikasih pemasaran bingung cara produksi, nggak akan selesai masalah itu. Karena di dalam usaha itu banyak sekali, ibaratnya bukan masalah ya, banyak sekali harus dipelajari. Jadi balik lagi, jalannya dulu. Jadi kalau mau usaha, tentu mau buat startup nih, jalannya dulu udah gak usah mikir. Kalau mikir malah nggak jalan. Iya, betul. Kapan lagi mau jalan lagi? Berarti bukan cuman modal, bukan cuman ya wis jalan pun harus dengan strategi ya Mas ya. Jadi bondo nekat boleh, tapi strategi penting, mungkin begitu. Nah, jadi jangan cuman mikir aku gak ada modal, akhirnya gak ada modal, bingung tadi kata Mas Muhadjir. Ketika sudah bingung, ya wis sudah selesai, nggak akan ada, nggak jalan-jalan ya. Nggak, cuma jadi ide.
Cuman jadi ide saja. Sayang banget. Karena semangat muda di sini harus disalurkan ke tempat yang tepat dan tentunya pastinya akan nanti memberi feedback ke kita lagi nanti ya. Wah, luar biasa loh Mas Muhajir memberikan aura positif dan semangatnya untuk kita semua bahwa sebenarnya era pandemi begini ya memang efek ke drum bandnya efek, ya ke beberapa bisnisnya mungkin yang lain juga ngefek sampai yang kebabnya tutup ya Mas. Nah, tutup karena pandemi ya, bukan karena apa. Loh, nggak berarti terus beliau bersusah payah untuk diam dan rebahan, hanya ya sudah karena mungkin ada nyinyir di sana Mas. Apa tips and triknya untuk nyinyir yang biasa untuk Mas Muhajir? Pasti ada dong, nggak mungkin. Banyak apalagi di usia muda. Nah, Kamu tuh apa? lo ngoyo-ngoyo mungkin Kamu gitu. S2 ngapain? Kamu bingung-bingung udah lah main PNS saja kamu sudah. Ya cukup kita senyumin saja karena kita itu makan karena kita sendiri bukan karena tetangga atau teman kita. Note, makan sendiri. Cari sendiri, bukan ikut tetangga ya. Jadi mau nyinyir itu sebenarnya bukan jadi masalah ya Mas? Bukan masalah, malah itu semangat kita membuktikan. Ya sudah, kita buktikan besok. Semangat malahan. Nanti kita akan kulik-kulik lagi tentang bagaimana mahakarya di bidang selanjutnya. Usahanya banyak ragamnya, walaupun ada yang tutup, walaupun ada yang sementara tutup, saya bilang nggak tutup. Ada yang juga masih naik ya Mas ya. Dan ada yang masih 75%, tapi beliau tetap semangat. Karena semangat itu modal utama, selain modal tentunya uang dan juga niat pastinya. Kembali lagi nanti setelah tayangan berikut ini masih dengan Ika di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hai, kembali lagi bersama Ika di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masih dengan Mas Muhajir dan juga mahakarya bisnisnya. Mulai dari drum band, kemudian digital konsultan, tour travel, dan kuliner juga. Dan beliau merupakan seorang dosen S2. Apalagi sih yang didapat selain itu? Ternyata di balik itu semua, menurut saya sudah sukses, tapi beliau masih belum puas juga, belum sukses juga. Beliau merupakan relawan TIK Kominfo. Waduh, keren nih Kak kita bahas. Mas, relawan TIK Kominfo. Apa sih Mas? Mungkin di luar sana belum ada yang tahu bagaimana relawan itu. Ya, jadi di bawah Kominfo itu ada namanya relawan TIK. Ya, kita mitranya Kominfo sih, kita mitranya. Kalau dulu tahun 2012-an, kita anaknya Kominfo langsung, anak yang dibentuk Kominfo. Jadi setelah kelihatan mandiri, kita akhirnya dijadikan mitra. Karena kan banyak banget nih program-program dari relawan TIK juga yang sinergi dengan Kominfo. Jadi apa sih program utamanya dari relawan TIK? Nah, programnya adalah literasi digital masyarakat. Jadi keren. Kominfo kan biasanya ini kan apa namanya dinas itu kekurangan tenaga untuk ke bawah. Nah inilah kita kepanjang tanganan dari Kominfo. Gitu. Jadi kita yang ke bawah sampai ngajari orang ke desa-desa itu untuk buat blog, buat website, buat sosmed. Hanya untuk nyalakan komputer pun kita juga ngajarin. Secara kayak saya, usia kayak saya pun yang notabene emak-emak, gak bilang usia lah, notabene emak-emak. Mereka hanya bisa Facebookan, Instagram tanpa tahu bagaimana cara menggunakan dengan baik, mungkin begitu. Atau mungkin begini, hal simpel aja lah. HP bagus, tapi di keopo. HP bagus ya. Ya benar, mungkin dibuat SMS sama telepon saja bahkan mungkin ya. Kemudian untuk anak-anak ada digital parenting. Tuh, keren. Bagaimana anak-anak itu biar pakai gadget itu nggak sampai yang jelek-jelek. Gitu. Kita ada pembatasan-pembatasannya. Ibaratnya internet sehatnya ada lah di situ. Internet sehat, informasi tentang segala macam tentang digital dikupas tuntas di Ertik di Kominfo. Beliau ini merupakan ketua dari Surabaya, di Ertik Surabaya. Yang jelas beliau ini juga pendampingan UKM juga ya Mas ya. Pendampingan UKM, secara UKM tidak semua UKM juga melek digital. Penjualannya juga ada tips and tricks di digital tersebut. Berarti bersinergi ya Mas dengan Mahakarya ya? Ya, sinergi. Sangat sinergi. Kalau ya? Mahakarya memang untuk bisnis saya, kalau di relawan ini bagaimana kita
kalau kita sudah selesai dengan diri kita, ya kita masuk nggak mau memperhatikan umat kita lah. Betul sekali. Yang jelas beliau berdedikasi untuk bermanfaat orang lain di jalan Ertik ini. Ya teman-teman di luar sana, kalau misalnya mau gabung di Ertik boleh nggak sih Mas? Ada Boleh. spesifikasi kah? Nah, alhamdulillah relawan TIK ini sudah tersebar di 34 provinsi. Dan di Jawa Timur sendiri ada 38 kabupaten kota. Oke. Dan seluruhnya semua bebas masuk relawan TIK. Oke. Yang syarat utamanya adalah mau belajar dan mau mengajar. Gitu. Mau Udah belajar, itu aja. mau belajar dan mau mengajar. Misalnya saya nih ikut, saya ngajar apa Mas di sini kan? Saya belum tentu bisa digital marketing. Nah, itu ada nggak spesifikasi di situ? Ada, nanti kita lihat aja. Kita kan petakan kompetensi. Pasti seluruh orang ini punya kompetensi masing-masing. Oke. Untuk kayak Bu Ika nih bisa public speaking dan juga bisa ngobrol depan kamera. Banyak orang kan juga nggak bisa ngobrol depan kamera kan. Iya. Nah, kita kasihlah nanti pengajaran ke teman-teman di desa-desa, barangkali anak muda yang pengen eksis depan kamera, gimana caranya biar gak aal ke Bu Ika. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya juga halal sih Mas ya. Yang jelas berarti RT itu tidak melulu digital. Iya. Tidak melulu itu harus bisa internet. Iya, nggak harus. Tidak harus ya. Yang penting mau mengajari, kita pintar bareng-bareng. Mungkin begitu. Luar biasa. Ada belajar bareng kok, ada. Ada, ya. Ada belajar bareng di RTIK tiap minggu, seminggu 2 kali. 2 kali setiap kalau di RTIK relawan TIK Surabaya setiap hari Selasa dan Jumat kan. Selasa dan Jumat. Jam 7 malam. Jam 7 malam, betul. Stay tune aja di IG saya. Tuh. Langsung jangan setelah tayangan ini ya, langsung add IG-nya Mas Muhajir. Di situ akan ada kegiatan beliau Sama dan IG-nya relawan TIK Surabaya. ya, IG relawan TIK Surabaya @RTIK Surabaya, betul? @relawan TIK Surabaya. @relawan TIK Surabaya. Di situ akan dikupas tuntas bagaimana caranya melek digital dan bagaimana belajar bersama-sama mengenai digital. Dan tidak melulu digital, tapi juga semua tentang UKM dan juga usaha ya, semua ya. UKM umum, disabilitas sampai pesantren, kemudian sekolah, kampus, sampai orang-orang ibu-ibu rumah tangga. Semua lini dibicarakan di sini, semua lapisan akan diangkat di sini. Yang jelas apakah ada tempat offline-nya, Mas? Ada. Di mana itu? Monggo di-share mungkin teman-teman biar tahu. Kalau Surabaya masih di daerah mana, di tempatnya sekjen kami, ada di daerah mana dulu? Jemur Sari. Rumahnya Mas Darian, sekjen kami, di tempat base camp-nya kita. Kebanyakan lagi pandemi ini kita kebanyakan kumpul di sini. Ya, Zoom. Kalau untuk yang tempat lain ada, Mas? Tempat lain ada, kalau Surabaya ada lagi di Jalan Mendoan Asri 3, Blok A nomor 2. Rumahnya Mas Muhajir kayaknya. Bukan, itu tempatnya Ketua Relawan TIK Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur. Itu base campnya Jawa Timur. Oke, base campnya ada. Yang mau belajar bareng-bareng, kita belajar melek digital. Di sini Mas Muhajir ada sebagai pembinanya di area Surabaya dan sekitarnya. Tapi bisa juga dari area lain nih, Mas? Ada, bisa. Bisa ya. Semua. Terbuka untuk umum RTIK relawan TIK. Monggo silahkan langsung DM bagaimana caranya ke Mas Muhajir. Dan pastinya Mas Muhajir juga menerima semua curhatan mengenai digital, lagi-lagi ngobrolin soal digital dan segala macam usahanya. Back to Mahakarya, Mas. Kembali lagi ke Mahakarya. Sinergi dengan RTIK, sinergi dengan ilmu komunikasi yang diajarkan Mas Muhajir. Setelah ini, apakah ada keinginan Mas Muhajir lain di Mahakarya, Mas? Pasti ada. Kalau boleh di-share dong. Banyak banget. Udah otomatis udah berjalan semua ini. Mulai dari digital ada, drum band secara fisik ada lagi tour travel, kemudian kuliner. Setelah ini merambah kemana? Kalau sudah lini bisnis tadi sudah benar-benar autopilot semuanya, pasti adalah keinginan untuk nambah unit bisnis. Karena tujuan saya punya bisnis bukan untuk memperkaya diri saya sendiri, untuk ikut programnya pemerintah untuk benar-benar memberikan lapangan kerja ke semua orang. Memberikan lapangan pekerjaan ke semua orang. Beliau sukses bukan buat beliau sendiri, tapi beliau sukses untuk orang lain juga, betul ya Mas ya? Karena jiwa relawan itu masih melekat. Ya, seorang relawan emang bagaimana ya, relawan itu nggak mikir bayaran. Ya, memang harus memang mendedikasikan hidup untuk orang lain, begitu Mas ya. Ya tadi tips terdekatnya Mas, terdekatnya apa usaha yang pengen digeluti setelah ini? Secara pasti fokusnya itu udah luar biasa menurut saya. Ya pasti adalah kayak properti itu udah di depan mata pengen saya
Kait aja itu properti. Udah gemes ya properti ya. Ya, berarti dalam waktu dekat Mahakarya akan meluncingkan usaha propertinya. Ya, Sekarang ada masih Mahakarya Properti ya. ya, masih studi kasus mungkin. Lagi ini aja, lagi nunggu pandemi aja sih. Kalau nunggu pandemi kayaknya belum entahlah kapan. Tapi tetap berkarya, tetap terus positive thinking ya Mas ya. Iya. Nah, kalau ngomongin studi kasus, sampai mana Mas studi kasus di tiap-tiap usaha Mas? Kasus apa nih? Kasus misalnya kayak untuk digital konsultan, studi kasusnya apakah langsung turun, merasakan langsung impact, akhirnya dapat inspirasi, atau hanya dari omongan orang atau gimana Mas? Tadi kalau digital konsultan dahulu kan karena memang kita belajar banget awalnya kan bagaimana saya dapat duit di situ. Nah, setelah saya dapat duit, tahu caranya, tahu bagaimana polanya. Di 2014 itu saya ikut semua workshop. Ikut semua workshop sampai banyak guru. Akhirnya dari situ saya rangkum dari suatu keilmuan bahwasanya ini bisa nih untuk pendampingan, ini bisa nih, ini untuk yang berbayar, ini yang gratisan, ini gini. Jadi kita semuanya, saya masih ingat kata-kata guru saya. Jadi Allah itu tidak pernah mengcopyright ilmunya. Jadi jangan sampai kamu gak mau membagi ilmumu, kamu kualat nanti. Jadi apa ya? Karena Allah aja nggak pernah mengcopyright ilmunya, berarti nggak pernah menutup ilmunya. Nah, kamu harus menyebarkan seluas-luasnya kayak gitu. Kalau ngomongin soal ilmu yang disebarkan seluas-luasnya, saya juga pernah ingat kata-kata datuk saya, kebetulan saya orang Sumatera. Datuk saya bilang, ketika kamu semakin membagi ilmu, semakin pintar kamu. Bener ya? Wah, berarti kalau saya pakai sendiri ilmunya itu mungkin 1-2 tahun akan lupa. Tapi kalau saya sebarkan ini akan semakin ingat dan semakin banyak lagi terobosan yang ada. Karena teknologi kan nggak mungkin mati perkembangannya. Betul. Dan selalu berkembang. Selalu berkembang dan tidak terbatas. Nah, tinggal kita bagaimana membuat batasan itu tadi. Nah, itu tadi. Jadi jangan pelit ilmu, ketika ingin sukses berbagilah karena kamu akan lebih pintar. Betul begitu? Benar. Nah, beliau ini dosen ya. Saya masih nggak habis pikir cara beliau menata waktu, mulai dari dosen, perkuliahan, S2-nya ya, apalagi ini mau dunia pendidikan terus gaspol atau bagaimana? Harus terus. Malah saya di cita-cita saya, dalam pikiran saya harus jadi profesor sebelum umur 40 tahun. Itu salah satu impian. Profesor sebelum 40 tahun untuk pribadi ya. Kalau untuk usaha juga sebelum 40 tahun sudah survive, sudah pensiun dan autopilot semuanya. Udah saya resign aja lah sekarang. Yang jelas beliau ini impiannya bukan dari diri sendiri juga, tapi juga untuk orang lain lah, luar biasanya di situ. Mungkin itu salah satu semangat yang tak kunjung padamnya. Ini dapat dari mana sih Mas? Karena saya bukan backgroundnya orang punya, jadi semangat itulah untuk benar-benar besar itu tumbuh. Jadi saya harus mengangkat diri saya sendiri dan juga mengangkat keluarga saya. Karena orang tua saya pun bukan konglomerat. Jadi saya harus membuktikan bahwasanya dari orang yang dalam tanda kutip biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa. Itu nanti kita kupas lagi ya di segmen terakhir nanti. Jangan kemana-mana, setelah ini saya akan kembali lagi masih bersama Ika di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hai, kembali lagi bersama Ika di Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masih dengan Mas Muhajir dan Mahakarya. Mahakarya ini merupakan bisnis beliau yang notabene seorang dosen di Dalwa, di Universitas Dalwa di Pasuruan ya Mas, betul? Nah, beliau di dosen di ilmu komunikasi. Komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam. Dan bisnisnya salah satunya juga adalah drum band. Kita flashback lagi ke drum band setelah ngomongin banyak tentang digital konsultannya. Mas, drum band ini omsetnya dari dulu sampai sekarang fluktuatif. Awal omsetnya berapa Mas? Tahun pertama. Tahun pertama Tahun pertama sih masih
hampir 1 M per tahun. Hampir ngomong 1 M-nya tuh tenang banget ya. Secara 1 M itu harusnya hampir 1 M. Kok bisa setenang itu? Biasa apa 1 M itu? Untuk omsetnya marching band? Ya karena target kita masih banyak. Oke. Untuk omset tertinggi dari berapa tahun usahanya ini berapa? Kalau boleh tahu? Kalau tertinggi sih masih ya kisaran 1 sampai 2. 1 sampai 2 M ya. Kalau efek pandemi sekarang berarti berkurang 70% ya? Iya. Itu ya lumayan ini ya, lumayan kerasa ya Mas? Kerasa sih, tapi kemarin tahun 2020 pandemi itu masih hampir menyentuh 1 M sih. Dalam, luar negeri? Dalam. Dalam. Pemasaran untuk dalam sampai mana, luar sampai mana? Dalam sampai ujung Papua, sampai Flores, Timur Leste, pernah. Wow. Timur Leste. Ini produk, ini dulu produk dari saya buat di mana ya? Kalau nggak salah ini di mana ya? Dili. Untuk Dili. Timur. Jadi saya buat Timur contoh Leste. juga saya bawa ini, saya di Dili. Untuk Dili ya, kategorinya seperti ini. Apa yang membuat drum band dari Mahakarya ini different atau berbeda dari yang lain? Yang pastinya kita memperbaiki kualitas ya. Oke. Karena kan kita sering belajarnya untuk luar negeri. Saya punya pemikiran sama partner saya, kita harus nyentuh luar negeri, jangan nyentuh yang di dalam negeri. Oh, kalau di dalam gitu. negeri dari ring aja udah kelihatan tipis banget. Kalau kita enggak, kita standarnya udah di luar negeri. Kita lihat standarisasi tuh, drum band kan ada standarnya juga tuh. Iya. Contoh punya Yamaha itu kayak gimana sih? Kita pelajari. Bukan kita contek ya, tapi kita pelajari untuk di tempat kami akhirnya jadilah Mahakarya kayak gini. ATM. Amati, tiru, modifikasi, betul? Ya, benar. Nah, Makanya lokal rasa internasional. lokal rasa internasional dan ini garansi pasti? Garansi. Pak. Garansi. Jadi teman-teman di sana, di luar sana yang mau jadi reseller kira-kira bisa nggak Mas? Bisa. Atau jadi marketingnya mungkin? Bisa ya, langsung DM Mas Muhajir aja Yang karena di Mahakarya Drum Band jadi IG-nya. oh, Ada IG-nya. namanya sendiri kok. IG-nya Mahakarya Drum Band tuh. Luar biasa beliau juga. Ini yang terbaru apa tadi Mas? Bima Suci? Apa? Oh, yang di Bima Suci di apa namanya buat pelayaran taruna gitu. Taruna itu untuk drum bandnya atau aksesorisnya? Mas? Aksesorisnya. Aksesorisnya. Luar biasa. Jadi selain drum bandnya, beliau juga ada jasa aksesoris ya. Aksesoris. Contohnya mungkin apa Mas? Aksesoris sepatu, seragam, Ada ya? ada semua. Apakah khusus sekolah tentara atau bagaimana? Seluruhnya ada, nggak cuma sekolah tentara, bahkan sekolah-sekolah yayasan pun banyak banget yang pesen. Oh, berarti satu bisnis lagi dari Mahakarya adalah properti atau alat-alat atau aksesoris juga untuk sekolah ya Mas ya? Drum band ya, untuk drum bandnya biasanya sih di tentara Mas ya? Enggak sih, banyak kan umum malahan. Sampai luar negeri, sampai mana Mas penjualan? Kalau luar negerinya itu kita nggak tahu ya. Dalam arti kita nggak tahu, tiba-tiba ditelepon aja orang dari mana, dari Taiwan, bahkan terjauh orang Turki itu telepon. Oh. Siapa ini? Dapatnya dari mana? Dari Google. Ya, karena beliau merupakan konsultan digital, otomatis ada tips nggak sih Mas untuk teman-teman di luar sana biar bisa dicari orang luar negeri? Nah, kalau tipsnya itu adalah kita pasti pakai bahasa. Bahasa kita diganti bahasa Inggris. Oh, tuh tips ya. Tips untuk biar dicari atau di searching orang-orang luar negeri. Ya, karena mindsetnya jangan hanya lokal ya Mas. Kita Mas Muhajir merasa saya mampu kok luar negeri ya. Nah, Mahakarya Drum Band di sini ciptaannya lokal, rasanya internasional. Itu yang luar biasa. Ngomongin soal Mas Muhajir, sudah merasa sukses Mas Muhajir? Belum banget. Belum banget, walaupun saya sudah ngelihatnya Mas Muhajir secara pendidikan sudah S2, dosen, apalagi yang dicari? Belum S3. Oh, belum S3. Apa kabar ya? Belum S3. Tadi belum profesor di usia 40. Bisnisnya belum? Belum. Goalsnya sampai mana ini atau tak terbatas atau bagaimana? Goalsnya sampai karyawan sih. Karyawannya banyak banget, hampir ribuan. Insya Allah kalau udah ambil orang banyak banget, saya akan bangga dengan itu. Baru bangga. Sementara karyawan berapa Mas? Kalau karyawan sih hampir masih 25. Kategori 25 tuh bukannya sedikit loh sebenarnya. Tapi masih belum sukses, merasa sukses belum puas juga. Belum. Nah, untuk menuju kategori sukses, apa sih yang dilakukan Mas Muhajir setelah ini? Pastinya mencari inovasi yang terbaru dan juga selalu memperkenalkan lah kita ke semua orang bisnis kita, drum band ini, kemudian tour itu, kemudian apalagi konsultan itu. Personal branding ya?
sama branding. Kemana-mana memboyong, menggembol apa yang jadi usahanya. Ini nggak takut apa dikatain palu gada? Apa lu mau, gua ada? Justru untuk palu gada nggak masalah. Banyak juga orang sukses tuh ribuan bisnisnya, puluhan bisnis. Ada pepatah apa ya dulu orang sukses itu dari beberapa banyak bisnis yang sudah dicoba-coba. Hanya dicoba. Coba dulu kalau sukses dinaikkan. Kita banyak tahu brand-brand gede-gede itu juga bisnis nggak satu. Iya, oke. Berarti tidak takut ya dikatakan kamu nanti nggak fokus loh, gitu. Ada nggak sih ketakutan atau mungkin pernah nggak orang nyinyir seperti itu? Secara kan banyak. Kamu satu aja belum sukses, kamu tuh nggak fokus nanti gimana gitu. Itu sudah wajar. Wajar ya. Kan yang nggak fokus saya. Oke. Yang fokus kan pegawai saya. Gitu. Jadi seorang Mas Muhadjir nih ngapain dong saya pilot proyeknya? Mungkin begitu ya. Yang jelas saya sudah menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain dan sudah autopilot, ngapain saya bingung? Mungkin begitu ya. Tinggal kita men-training menduplikasi diri kita ke tim kita. Jangan takut untuk nanti kamu ditiru loh produkmu. Ditiru nggak ditiru itu udah hukum manusiawi, udah hukum alam. Oh gitu. Tinggal kita bagaimana kita memberikan loyalitas ke mereka. Insya Allah mereka juga akan percaya bahkan ke kita, nggak akan kayak gitulah. Jangan kalau bisnis jangan berpikir negatif dulu deh. Being positif, terus berpikir positif, think positif. Yang jelas kalau ngomongin soal kompetitor, pasti banyak dong Mas. Banyak banget. Menurut Mas kompetitor itu apa? Kompetitor itu sarana untuk belajar sih. Malah belajar. Bukan musuh? Bukan. Saingan? Enggak. Oh, luar biasa. Awal-awal mungkin, ada kompetitor gini ya. Tapi secara kedewasaan bisnis itu kan kelihatan. Jadi ketika melihat mereka malah, oh dari sini kita bisa belajar kayak gini nih. Udah, berarti kita harus memperbaiki ini. Oh, legalitas kita harus ada, kemudian standarisasi harus kayak gini. Oke, jadi kompetitor pun harus dirangkul sebagai teman. Dalam kategori tetap batasan dong pastinya. Tapi yang jelas Mas Muhadjir di sini sudah memperkaya diri, memperkaya ilmu, dan juga bagaimana cara menuju sukses itu dengan cara beliau yang luar biasa tadi. Yang jelas beliau ini juga menjadi relawan yang tidak main-main, relawan yang peduli dengan UKM, dengan umum secara keseluruhan ya Mas. Dan juga khususnya bagi yang teman-teman startup yang mau curhat, yang mau ngobrolin bagaimana sih aku punya bisnis, aku harus gimana, bagaimana, langsung aja DM Mas Muhadjir. Mas Muhadjir siap mendampingi. Gratis ya Mas? Gak apa-apa, gratis aja. Gratis. Mau buka kelas, silakan dibuka aja UMKM itu dari jauh. Kumpulkan teman-teman UMKM, nanti saya akan masuk ke situ. Peluang mau gratis, mau berbayar silakan. Nah, yang penting adalah niat dan melakukan. Niat dan action, bukan sekedar di depan keluar-keluar. Saya itu ya tadi PPKN, memberi perhatian kemudian menghilang, bukan PPKM yang sebenarnya. Waduh, yang jelas kita ngomongin apa lagi nih? Setelah sukses beliau belum merasa sukses, puas belum juga puas, padahal di depan mata beliau sudah ada bisnis yang jalan, sudah ada istilahnya S2 dengan dosen dan juga di universitas yang bukan yang kecil, yang besar. Setelah ini impian terbesar untuk Mas Muhadjir selain tadi apa Mas? Ada lagi nggak yang? Ya, impian terbesar saya yang harus saya tempuh habis ini adalah doktor S3 dengan bisnis yang alhamdulillah semua benar lain. Saya ini gimana? Karena lagi pandemi banget ya. Karena lagi pandemi banget, kita bukan nyerah dengan pandemi. Bukan. Kita kan melihat pandemi ini sebagai peluang baru kan. Mungkin lebih menyesuaikan kata-katanya. Nah, kita lagi menyesuaikan diri dengan pandemi ini. Nah, kalau udah sesuai banget dengan diri kita, ya udah, saya akan fokus ke S3. Oke. Fokus ke S3 untuk diri sendiri, tetap memperkaya ilmu, menaikkan upgrade. Upgrade terus skillnya, upgrade terus ilmunya, biar standarnya diri sendiri ini ada, begitu ya? Waduh. Terima kasih ilmunya Mas Muhadjir, sharingnya hari ini luar biasa sekali. Beliau bercerita dari A sampai Z, saya nggak bisa ngomong lagi, sudah menurut saya sukses, tapi menurut beliau belum sukses. Karena harus bermanfaat terus untuk orang lain. Semoga bermanfaat dan tetap terus di Entrepreneur Club dengan saya Ika Herani dan Mas Muhadjir. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.